Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, jurusan Teknik Mesin semester 6 ya. Untuk mata kuliah metode elemen hingga atau dalam bahasa Inggrisnya FEA, Finite Element Analysis ya. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan materi dari pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Saat ini kita memasuki pertemuan ke-9 ya. Kemarin terakhir kita membahas tentang truss element. Sebenarnya agak kebalik ya. Harusnya setelah kita membahas matrix, harusnya kita membahas bar elemen terlebih dahulu, baru kemudian nanti truss element, terus kita bahas termalnya di FEA. Tapi tidak apa-apa. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bar elemen. Nah, apa sih bar elemen itu ya? Bar elemen adalah salah satu metode analisis yang digunakan dalam metode elemen hingga ya. Kita tahu bahwa dalam suatu bar seperti ini, saya misalkan ini ya, satu bar besi seperti ini, tidak melulu dia mempunyai luas penampang yang sama, kemudian kekuatan yang sama pada setiap elemennya ya. Sehingga ini perlu dianalisis. Ya. Kenapa ini dianggap perlu untuk dianalisis? Karena kita merupakan bidang eksakta ya, sehingga segala sesuatunya itu harus terhitung dan terukur ya. Tidak bisa kita hanya berbicara bahwa oke, ini kuat, ini tidak kuat begitu saja, tapi harus terukur ya. Stresnya berapa ya, strainnya berapa, itu semuanya harus diukur. Elongasinya berapa ketika dia mendapatkan beban tertentu ya, semuanya harus terukur. Nah, oleh karena itu kita mempelajari bar elemen ini ya. Baik, mengapa harus belajar bar elemen ya? Merupakan awal dari FEA atau metode elemen hingga ya, di mana merupakan gabungan dari bar dan truss elemen. Kenapa saya katakan demikian ya? Pada suatu elemen seperti ini ya, ini adalah leher piston. Ini kalau kita berbesar, ya, terdapat mesh di dalamnya, mesh dalam bentuk segitiga ini ya. Nah, mesh dalam bentuk segitiga ini, kalau kita mau amati lagi, ini adalah truss elemen ya. Ada beberapa bar elemen di sini. Nah, truss elemen itu terdiri dari bar elemen yang tersusun menjadi satu sehingga membentuk truss elemen begitu ya. Nah, makanya kita harus mempelajari bar elemen. Kenapa? Karena untuk menganalisa keseluruhan ya, ini khususnya mekanik ya, keseluruhan kekuatan mekanik dari suatu elemen, kita harus memahami bar elemen dan truss elemen. Jadi kedua-duanya harus kita pahami. Tidak bisa kita hanya memahami bar elemen saja, karena memang truss elemen itu terbentuk dari beberapa bar elemen yang terkait satu antara lainnya, satu sama lain ya. Kemudian bagaimana ilustrasinya? Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini kalau kita misalkan saja ya, kalau kita lihat dalam bentuk gambar semacam ini kan sama semua ya, tampak sama semua. Tapi ketika di zoom atau kita perjelas dalam bentuk pemodelan ya, kemungkinan saja semacam ini ya. Jadi dia mempunyai yang mempunyai luas penampang yang berbeda itu mempunyai panjang yang berbeda juga gitu. Jadi antara ini dan ini mempunyai luas penampang yang berbeda, panjangnya juga berbeda. Antara ini dan
ini dengan yang ini juga sama. Dia mempunyai luas penampang yang berbeda dan panjang yang berbeda juga. Bahkan mungkin bentuk luas penampangnya juga berbeda. Mungkin yang ini agak oval, yang ini bulat sempurna, yang ini agak segitiga. Ya, kemungkinan-kemungkinan itu juga bisa terjadi. Ya. Makanya harus dimodelkan dalam bentuk bar elemen, begitu ya. Ini hanya ilustrasi saja. Nah, saya kira mudah untuk dipahami ya ini. Oke, dalam menentukan bar elemen ya, yang harus kita persiapkan terlebih dahulu adalah matriks kekakuan dari bar elemen tersebut. Nah, inilah mengapa merupakan alasan mengapa kita mempelajari matriks ya, karena matriks ya jelas matriks kekakuan pasti dia menggunakan matriks sebagai media untuk mencari stiffness ya, kekakuan dari suatu material ya. Misalkan ada berelemen semacam ini ya, dengan modulus yang dan luas penampang yang sudah ditentukan begitu. Di sini ada reaksi 1, reaksi 2 ya. Ini sumbu Y dan ini sumbu X ya. Kemudian di sini ada X1, X2 yang biasanya kita pelajari dalam hukum Hooke itu disebut dengan delta L atau perubahan panjang ya. Nah, berangkat dari hukum Hooke ya, di mana strain sama dengan modulus yang dikali dengan stres ya. Ya, stres sama dengan modulusnya dikali dengan strain. Jadi tegangan adalah sama dengan modulus elastisitas dikali dengan regangan ya. Di mana regangan itu adalah delta L per L. Delta L per L di sini diwakili oleh X1 dikurangi X2 per L begitu ya. Ini adalah regangan atau strain. Kemudian untuk tegangan sama dengan reaksi 1 ya per luas penampang. Jika kita masukkan persamaan ini dan persamaan tegangan dan persamaan regangan di dalam hukum Hooke, maka akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Reaksi 1 per luas penampang sama dengan modulus elastisitas ya dikali dengan X1 min X2 per luas penampang ya. Jadi reaksi 1 sama dengan modulus elastisitas dikali dengan luas penampang dibagi dengan panjangnya ya. Kemudian dikali X1 dikurangi X2 gitu ya. Nah, karena arah dari reaksi 1 dan reaksi 2 itu sama ya, arahnya ke kanan semua, ini berlaku sigma horizontal ya. Sigma horizontal itu sama dengan ya sigma R X1 ditambah Rx2 sama dengan 0. Ini yang disebut dengan sigma horizontal ya. Sehingga untuk mencari R1 itu R2 harus pindah ruas. Nilainya menjadi negatif ya. Rx2. Kemudian dapat dituliskan dalam bentuk matriksnya itu berikut ya. R1 ya sama, tadi persamaannya itu sama ya. Modulus elastisitas kali luas penampang dibagi panjangnya. Nah, yang berbeda itu di sini. Ya, di matriksnya ini ya, matriksnya ya tadi ini diperoleh dari X1 min X2 tadi. Sehingga ketika dia menjadi R2 dikalikan minus ya, menjadi minus 1
dan yang sebelah kanan jadi 1. Begitu ya. Dikali dengan X1 ya, karena ini adalah perkalian matriks ya. Dan X2. Nah, reaksi ini kemudian diimplementasikan menjadi force ya atau gaya, kemudian untuk matriksnya ya, matriks yang di tengah ini ya, berwarna merah ini adalah matriks kekakuan atau stiffness matrix ya. Kemudian X1 dan X2 ini adalah displacement. Ya. Dapat dipahami nggih? Nah, sehingga dapat ditentukan bahwa K atau matriks kekakuan atau stiffness matrix itu adalah modulus elastisitas dikali luas penampang dibagi panjangnya, kemudian di dalam matriks 1 min 1 min 1 1 ya. Jadi diambil yang tengah ini. Nah, saya kira cukup mudah ya untuk dipahami. Untuk contohnya nanti kita akan bertemu di pertemuan ke-10 ya. Ini pertemuan ke-9, nanti kita bertemu lagi di pertemuan ke-10 untuk membahas contoh soal dan jawabannya ya. Sehingga nanti kita tahu dengan sungguh-sungguh ya, tahu dengan clear bahwa kita mempelajari ini benar-benar ada fungsinya ya, dan benar-benar bisa diaplikasikan gitu. Kemudian nanti saya sertakan link handout-nya ya di blog saya. Nanti linknya saya bagikan di simunublitar.ac.id ya, sehingga teman-teman mahasiswa dapat mendownload handout-nya nanti di blog saya ya. Saya kira cukup sekian ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.